Selamat pagi semuanya. Saya Pagi, Ya, percaya pagi. selamat pagi, Kak. kita tetap sukacita, ya. Dan saya percaya setiap kita telah dipimpin oleh Tuhan, ya. Sampai pagi hari ini kita bisa diberikan kesehatan. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, sudah. Hari ini saya akan bergumul tentang keluarga, ya. Kenapa? Karena hari-hari ini sedang banyak menangani case-case tentang keluarga di dalam konseling pernikahan, baik pada jemaat maupun kepada orang-orang yang mengenal kami, dan mereka banyak curhat tentang keluarga. Dan memang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti paling banyak pergumulan itu di dalam keluarga. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Engkau tidak pernah tidak baik sedikit pun dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah Roma 8:28 yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai rencana. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan, sehingga kebenaran itu boleh memerdekakan kami, memperbaiki kami, menyatakan kesalahan kami, dan mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran. Yalah Tuhan, Roh Kudus bisa menolong kami, bukan hanya firman ini menjadi pengetahuan, tetapi terlebih dari itu, kami dimampukan untuk mempraktekkannya. Karena kami sadar, kami sangat lemah, kami sangat rapuh, dan kami sering Tuhan berbelok di luar daripada standar kebenaran firman. Karena itu kami butuh sekali kasih karunia-Mu ya Bapa, agar hidup kami boleh terus berpadanan dengan firman. Kau pimpin setiap kami, khususnya yang akan menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, rengkuhlah kami lewat firman-Mu. Amin. Amin, amin. Ya, sebenarnya ngeri-ngeri sedap kalau ngomongin begini, ya, di depan para sepuh di sini ya, yang lebih banyak berpengalaman di dalam berkeluarga, ya, baik secara umur maupun secara jam terbang, ya. Tetapi saya coba ya, bukan hanya sedang menasehati Bapak Ibu, tapi saya coba eh, menyampaikan sesuatu yang menjadi pergumulan-pergumulan ya dalam baik pribadi saya maupun terhadap orang-orang yang selama ini punya pergumulan yang sama dan banyak cerita tentang keluarganya ya, tentang konfliknya ya, baik dalam eh, perselisihan ya, bahkan sudah sampai masuk ke dalam gugatan cerai dan sebagainya. Nah, hari ini saya mau melihat merawat keluarga. Sebenarnya kalau kata merawat ya, artinya ada sebuah maintenance ya. Ada maintenance dan kita perlu sadar di dalam keluarga siapa yang memaintenance. Ini penting banget ya. Kalau kata merawat keluarga, apakah kita yang merawat keluarga, apakah suami ya, apakah istri ya yang lebih dominan, atau hari-hari ini mertua juga ambil bagian di dalam merawat keluarga kita ya. Nah, ini penting sekali, kepada siapa dan siapa yang merawat keluarga kita. Ini penting pertanyaan seperti ini ya, agar sehingga kita bisa berlanjut bagaimana punya sebuah konsep di dalam sebuah keluarga itu ya. Dan saya mau katakan bahwa keluarga itu adalah inisiatif Allah. Yuk sama-sama katakan inisiatif Allah ya. Amin, satu Jadi Allah.
Kalau kita udah katakan keluarga adalah inisiatif Allah, berarti sesuatu apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, sesuatu yang dirindukan oleh Allah, sesuatu yang diinginkan oleh Allah dalam membangun keluarga, pasti ada tujuannya. Nah, pertanyaannya, apa tujuan daripada inisiatif Allah membangun sebuah keluarga? Pertanyaannya itu, ya. Satu kali saya pernah nanya sama yang mau nikah gitu ya. Apa sih tujuan kamu menikah? Iya kok, aku udah berkeluarga, aku udah berumur kok. Ini kalau umur segini nanti kalau punya anak udah susah kok. Kalau 2 3 tahun lagi. Oh, ya. Oke. Kalau kamu, apa lagi? Ya, orang tua udah nyuruh. Ya, setiap kondangan ditanya mulu, kapan nikah? Kapan nikah? Nah, saya kadang-kadang suka bercanda. Itu yang nanya siapa? Iya, tante-tante, opa-opa, oma-oma. Gua kalau ketemu, kalau kondangan, kalau sendirian, kapan kamu nyusul? Kapan kamu nyusul? Gitu kan. Nah, nanti kamu balikin. Nanti kalau ke rumah duka, ya, oma-oma kamu tanya, opa-opa kamu tanya, opa, oma, kapan nyusul? Nggak, dicoba bercanda aja ya. Kalau di pernikahan ditanya kapan nyusul, kalau di rumah duka kamu balikin opa-omanya kapan nyusul. Ya, ini bercanda aja ya Bapak Ibu, jangan dipraktekkan ya. Biar seger pagi-pagi ya. Nah, jadi selalu karena himpitan, karena tekanan untuk menikah itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu sebenarnya apa sih, kalau saya sama istri saya ditanya, apa tujuan kamu nikah? Jawaban kami adalah pertama, ya. Kalau ada orang bilang, saya mau nikah supaya saya punya anak dan sebagainya. Ya itu benar, kita biak kok, ya, beranak cucu lah, berkembang biak lah, ya kan. Tetapi yang paling penting di dalam berkeluarga, yang paling penting adalah Tuhan punya tujuan di dalam membangun sebuah keluarga, yaitu supaya kehidupan kita melahirkan generasi yang memuliakan Tuhan. Ya. Supaya kita memuliakan Tuhan dan pernikahan kita. Supaya lewat pernikahan kita banyak orang boleh berjumpa kepada Yesus. Supaya lewat pernikahan kita banyak orang mengenal Yesus. Supaya dalam pernikahan kita banyak orang memuliakan, meninggikan, bahkan dia mengerti bagaimana membangun hadirat Allah dalam pernikahan itu sendiri. Ya. Kalau kita baca di Kejadian, ya, dikatakan ada kata eh, Tuhan memberikan manusia itu, ya, taman-taman untuk diusahakan. Nah, diusahakan itu artinya adalah bicara tentang kehadiran, bagaimana kita berusaha dan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam Taman Eden itu. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu namanya Avad. Ya. Avad itu bicara tentang bagaimana Kristus hadir di dalam keluarga. Gitu. Nah, makanya Ed Cole bilang begini, kalau mau tahu apa itu neraka, rasa neraka dan rasa surga, ya, gampang, menikahlah. Kalau mau tahu dengan cepat neraka dan surga, menikahlah. Kalau hidup kita, dalam keluarga kita ada hadirat Allah, kita akan merasakan surga di dalam pernikahan dan keluarga. Tetapi hidup dalam keluarga kita keluar dari hadirat Allah, maka kita akan merasakan sebuah neraka, ya, yang banyak sekali luka dan segala kecemaran di situ. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan? Bagaimana Tuhan memaintenance sebuah keluarga? Ya, jadi topiknya kita sekarang adalah merawat keluarga, bukan kita yang merawat sebagai suami atau istri, tapi Kristus sendiri yang akan merawat keluarga. Ya, jadi bagaimana caranya? Nah, ini dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 23 dikatakan apa?
Hai istri-istri, ya, ya, di sini yang istri hadir. Hai istri-istri, tolong yang ini jangan pura-pura nggak didengar ya. Tunduklah pada suamimu. Tunduk, ya. Ada yang bilang jangan ditanduk, tunduk. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Wow, ya. Jadi saya mau katakan para suami, ketika istrimu tunduk pada suami, kepada Anda, suara suami, Anda jangan GR. Ya. Wah, istri gua kebanyakan wanita di sini ya Pak ya. Bener. Ya, Anda jangan GR suami-suami apabila si istri bisa tunduk pada Anda. Ya, karena Anda nggak titik, ada koma, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Jadi ketika istri mau tunduk pada suami, itu karena dia melihat Tuhan. Nah, tapi kalau istri nggak tunduk kepada suami, karena dia melihat hantu di suaminya. Simpel ya. Kalau istri tunduk pada suami, karena dia melihat Tuhan. Ya, tapi nggak. Saya nggak. Itu hanya ini aja, kata-kata saya aja. Ya. Jadi maksud gini, itu sesuatu yang mutlak. Ya, mau ngelihat hantu di suami, mau ngelihat Tuhan di suami, tetap harus tunduk. Ya, ibu-ibu. Ya, jadi bahasa asli itu hupotaso, ya, menundukkan diri, mematuhi, bahkan lebih ekstrim gini, menyerah dengan segala aturannya, submitted gitu loh. Submit, udah. Kalau nggak bisa submit, berarti nggak bisa terjadi sesuatu. Ya, dengar baik-baik, hai istri-istri, kalau ada kata hai, berarti ini serius banget. Ya, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Eh, mudah nggak, ibu-ibu? Mudah nggak? Jujur ya, terbuka aja ya. Karena kalau jujur, eh, ada sebuah kasih karunia melimpah ya daripada kita bilang, ah, gampang-gampang, tapi ternyata Gak sulit. mudah, Pak. Nggak mudah, Pak. Terima kasih, Bu, Ibu, kejujuran, keterbukaan. Awal dari sebuah pemulihan, ya. Baru awal, belum pulih, baru awal. Jadi, tunduk itu sesuatu yang memang Tuhan sedang memaintenance. Nah, istri-istri, ya. Sekarang bagian suami, ya. Bagian suami. Nah, kalau saya cuma sampai bahas di ayat 18, ya, saya percaya ibu-ibu besok kepahitan dengan saya, ya. Tapi harus ada ayat selanjutnya. Ya. Hai suami-suami, ada berapa suami di sini? Hai suami-suami, kasihilah istrimu, ya. Dan janganlah berlaku kasar kepada mereka, ya. Berarti kasihi. Bahasa aslinya apa? Agapau dalam bahasa itu agape, ya. Harus disambut hatinya, dihibur hatinya, disayangi, ya, dibuat senang sampai merasa puas dalam segala hal. Wow, suami mudah nggak bikin istri merasa puas dalam segala hal, ya, dibikin seneng. Ya, cari tuh kesenangan istri apa? Ada kesenangan istri seneng dibeliin daster. Ada kesenangan istri seneng dibeliin apa? Dikasih saldo OVO, ya. Dikasih saldo Shopee, ya, GoPay, ya, gitu. Ayo ajak makan, ya. Jangan berlaku kasar, ya. Kasar ini bukan hanya bicara tindakan fisik, mulut juga benar-benar harus dijaga, ya. Dan ini yang Tuhan mau kita untuk bisa memaintenance sebuah keluarga, ya. Jadi ayo suami-suami, kasih itu satu perintah satu arah, ya. Kasih itu perintah satu arah.
yang nggak boleh minta timbal balik. Ya, perintah seperti Kristus, dia mengasihi kita. Ya, dia rela naik ke atas kayu salib. Ada sebuah tafsiran bilang begini, tahu nggak kenapa? Ketika Tuhan menjadikan Hawa dari tulang rusuk pria, ya, kalau kita baca ayatnya, Tuhan buat tidur itu si Adam. Ya. Kenapa? Nah, saya mau katakan ini. Kalau nggak dibuat tidur, waktu mau dipatahin tulangnya, itu si Adam kabur. Berontak-berontak, kesakitan gitu. Nah, saya mau bilang gini, di dalam dunia kedokteran kadang ada yang bilang, wah operasi pertama itu di mana gitu ya, dokter mana yang menemukan ya. Saya mau bilang gini, operasi pertama tuh itu tuh. Operasi pertama di dunia ini itu. Iya, sampai tulangnya bisa dipatahkan tanpa sadar, dibius sama Tuhan, tertidur. Nah, maksudnya apa? Begini, ya, ada sesuatu yang tersirat dari situ. Ketika Adam dibuat tertidur, padahal waktu dipatahin tulang tuh penderitaan loh. Sakit loh. Ya, memang nggak diceritakan setelah dipatahin itu si Adam jalannya sengklek nggak badannya gitu ya. Ya, ya, gitu loh. Nah, itu waktu dipatahin itu artinya ada sesuatu yang diambil dari tubuh Adam untuk jadikan istrinya. Ya. Artinya gini, hai suami, ketika engkau mengasihi istri, engkau akan menghadapi penderitaan. Ya, kemarin saya pernah bahas makrotumai, ya, penderitaan yang kan panjang, kasih itu. Ya, tapi begini, penderitaan itu nggak boleh kamu jadikan sebagai tanpa rasa sakit. Jadi ketika tulang rusuk diambil, artinya ada sebuah penderitaan dalam diri kita. Mengasihi istri, mau berkorban, tanpa rasa sakit. Nah itu maksudnya. Ya, itu sesuatu yang tersirat. Tulang rusuk diambil, dipatahkan, ada penderitaan tanpa rasa sakit. Ya, nggak baperan, nggak gampang tersinggung dengan kata-kata istrimu. Ya, nggak gampang asumsi. Nah, ini penyakit saya juga sebenarnya. Ya, kadang-kadang istri ngomong begini, kadang-kadang saya suka ngegas juga gitu loh. Padahal ketika Tuhan menginginkan kita maintenance keluarga itu, ya harus kasih istri. Ya, ada pengorbanan tanpa rasa sakit gitu ya, jangan kasar pada dia ya, karena dia istri satu-satunya sah yang sudah kau pilih, yang sudah saya pilih. Ya jangan, sesuatu yang udah dipilih ya harus ambil tanggung jawab ya. Kadang-kadang ada orang di dalam doanya gini, ya ampun Tuhan, kenapa istriku kayak begini Tuhan, gitu kan. Kalau malaikat mau jawab, loh lu yang milih, kok gue yang disuruh tanggung jawab. Ya kan? Lu yang milih, kamu yang milih, kok saya jadi ada masalah kok nyari saya. Ya, jadi ini sesuatu yang maintenance keluarga. Apalagi, nah ini hai anak-anak ya. Apakah di sini masih ada yang menjadi anak? Ya, sini udah opa oma semua. Ya, ya berarti ini ayat khusus buat saya aja. Saya masih ada orang tua ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow, taati berarti kata obey ya. Di dalam segala hal, nggak cuma pas lagi senang, nggak pernah pas lagi happy happy baru mau taat. Dalam segala hal, karena gini, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, dari 10 perintah Tuhan, satu ayat yang mengandung janji, cuman ayat yang kelima tuh. Ya, hukum yang kelima tuh, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, karena itulah yang indah. Maka ketika kita taat pada orang tua, ada sebuah keindahan yang akan Tuhan tunjukkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Wow. Ya.
Saya melihat kalau agama sebelah ya, yang Konghucu, wow, mereka kalau dalam cara ketaatan kita kalah, ya, ketaatan kalah. Kita perlu belajar. Oke, nah, 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak. Supaya apa? Jangan tawar hatinya. Jangan sakiti itu bahasa asing gitu, eretizo. Ya. Jangan dibangkitin, jangan menstimulasi supaya dia sakit. Ya. Jangan diprovokasi. Gitu. Pastikan ya, kalau kita lagi mau negur anak kita, pastikan hatinya siap apa enggak. Jangan kita udah kesal, emosi, tahu-tahu kita langsung kata-kata sakarsis yang nyerang, yang menjatuhkan, yang meremehkan, apalagi dibanding-bandingin. Ya. Pelan-pelan, pahami dia lagi capek enggak, ya. Dia lagi lelah enggak, ya. Dengerin dulu, jangan langsung ngegas, ya. Apalagi buat anak-anak yang masih usia dini, wow, saya sedih sekali kalau pamannya ada kata-kata kasar, ya, yang apalagi ke menyerang personal, ngeri, ya. Oke, nah, hamba-hamba, ya. Nah, di sini ada yang hamba-hamba, ya kita semua hamba ya. Taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal, ya. Jangan hanya di hadapan mereka. Ya mungkin ini hamba waktu itu adalah seperti asisten rumah tangga gitu ya. Nah, saya mau katakan gini, keren banget Tuhan ya. Dari istri, bagaimana memaintain sebuah keluarga, nggak hanya istri, nggak hanya suami, nggak hanya anak, nggak hanya bapak-bapak, tapi hamba-hamba pun diajar oleh Tuhan. Nah, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan. Pertanyaannya, mudah nggak seorang istri tunduk pada suami? Mudah nggak seorang suami untuk konsisten mengasihi istri? Mudah nggak anak-anak untuk mentaati orang tua? Bapak-bapak untuk nggak nyakitin anak ketika lagi kesel sama anak untuk sebuah kesalahan-kesalahan yang sama. Yang patternnya terurang-urang gitu loh. Mudah nggak? Ada yang bilang, wah susah. Nah, kenapa? Kalau kita baca tadi ayat 18-23, kita baca ayat sebelumnya. Ternyata ini kuncinya. Kenapa kita sulit mengasihi, tunduk, ya? Kenapa? Nah ini ayat sebelumnya, ya. Kalau tadi di ayat 18, kita naik ke atas ayat 16 dan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, ya, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Jadi ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, baru ayat selanjutnya ayat 18. Hai istri-istri. Nah, jadi gini. Ketika kita nggak pernah mau mengucap syukur, menjadikan ucapan syukur sebagai sebuah gaya hidup dalam diri kita, maka untuk tunduk pada suami nggak akan pernah bisa konsisten. Pasti susah. Karena kita nggak melatih mengucap syukur. Kalau kita udah bisa mengucap syukur, selalu mengucap syukur dan perkataan, perbuatan, apa yang dilakukan semuanya, ya. Di sini dua kali ayat ini mengatakan harus mengucap syukur. Artinya ini sesuatu yang amat penting. Ya. Kalau kita udah sering mengucap syukur, kita bisa melihat istri kita atau suami kita, anak kita, ya, atau orang tua kita dengan sebuah lensa yang indah di mata Tuhan, sebuah lensa yang betul-betul Tuhan bisa menolong kita, memampukan kita untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini.
Saya percaya itu, ya. Karena dengan mengucap syukur kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rancangan indah atas setiap kita. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memampukan kita untuk hidup tunduk pada suami. Ya. Jadi kuncinya adalah untuk bisa tunduk, untuk bisa mengasihi, untuk bisa taat, untuk tidak menyakiti anak-anak, taat pada Tuhan, untuk bisa melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, kuncinya adalah mengucap syukur setiap dalam segala hal kehidupan kita. Saya mengucap syukur, ya. Namanya seorang suami gitu ya, melihat istrinya mulutnya begini nih ya, lihat tangan baik-baik tangan saya nih. Wah, bawel gitu ya. Ya. Wah, istri gue bawel banget. Saya mau bilang begini, kalau istri mulutnya begini, itu bagus. Mau punya istri yang mulutnya mangap mulu, kebuka mulu, kalau hujan banjir tuh. Ya. Atau mulut yang menyon gitu loh. Ya. Jadi kalau istri buka tutup terus itu bagus, itu normal. Ya. Mengucap syukur. Tuhan, saya mengucap syukur buat istri saya yang mulutnya tiap hari buka tutup. Ya. Saya mengucap syukur Tuhan, hari ini dia bawel banget Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan. Karena ketika saya bangun, saya masih lihat dia masih hidup Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan, hari ini walaupun dia bawel, tapi hari ini dia masaknya enak Tuhan. Ayo belajar mengucap syukur gitu, daripada dikasih mulut yang nganga terus gitu kan, artinya kita harus bawa dia ke rumah sakit. Jangan-jangan ada serangan stroke di situ gitu. Ayo kita mengucap syukur semua, ya. Suami yang mungkin ya ada kata-kata yang nyakitin, ya, ada kata-kata suami kita yang kasar dan lain sebagainya, ya, mengucap syukur ternyata dia masih pulang ke rumah, ya, daripada saya nggak pernah dengar lagi kata-kata kasarnya, artinya gini, dia udah minggat gitu loh, udah minggat dengan siapa atau nggak kemana. Kalau dia masih di rumah, ayo ucap syukur, gitu. Kau coba kalau dia lagi tidur ngorok gitu loh, ya, kadang-kadang berisik banget sih ngoroknya nih, ya. Udah kayak apa, kereta api Purwokerto itu berisik banget gitu loh. Nah, ayo mengucap syukur, kadang-kadang kentutnya sembarangan, nanti ada waktunya, ya, ketika dia nggak ada kita nggak dengar lagi tuh suara kentutnya, baunya, ya, bau badannya gitu, ya, ngoroknya. Mengucap syukur selagi dia masih ada, ya, dikasih uang sedikit mengucap syukur, ya, dari gajinya kok pendapatannya kurang terus mengucap syukur karena masih kasih berkat gitu, masih sehat suami saya, mengucap syukur. Ya, kalau kita udah ngerti kayak gini, kita akan mudah sekali untuk mengasihi istri, ya, mengasihi suami, mengasihi istri dan istri tunduk pada suami. Ya, ayo bikin listing. Ya, kemarin saya bikin listing tiap hari. Hari ini saya mau mengucap syukur dalam hal. Hari ini saya mengucap syukur dalam. Hari ini saya mengucap syukur dalam. Wow, kalau hidup kita, hati kita dengan penuh luapan ucapan syukur, saya percaya gini, di situ kita bisa melihat Tuhan sedang memaintenance hati kita, ya. Ayo catat. Kadang-kadang saya kalau suami istri kalau lagi konflik gitu ya, saya panggil, saya akan tanya dua pertanyaan. Apa kebaikan daripada suamimu? Wow, kalau dia jawabnya mikir lama banget ya, sebutkan tiga. Oh, satu ya susah banget nyebutinnya. Saya balik. Apa keburukan suamimu yang kamu gak suka? Saya cuma minta tiga, dia bisa sebutin 10. Ngeri banget gitu. Nah, saya gini tahu ini anak, ini ibu lagi terluka banget gitu ya. Ya. Tapi kalau suruh mengucap syukur, melihat kebaikan suaminya, dia susah gitu ya. Nah, demikian juga para suami. Apa sih kebaikan istrimu?
Waduh, lama banget jawabnya. Gitu. Kehebatannya apa sih yang bikin kamu selalu jatuh cinta? Lama mikirnya. Ya, kalau lagi bicara kekurangan istrimu apa? Wih, itu mulutnya nggak berhenti. Satu, dua, tiga. Wah, semuanya dia bisa sebut. Ya. Nah itu. Jadi kita ayo belajar tiap hari ya. Filipi 4 ayat 8 bilang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap dengar, semua yang kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semua yang benar tentang suami. Pikirkan tentang segala sesuatu yang baik dari suami, ya istrinya. Pikirkan itu, ya. Supaya apa? Dulu mentor saya bilang gini, waktu saya masuk dalam premarital camp, ya waktu saya mau nikah, saya ikut dalam sebuah camp yang bagus banget, dan dia bilang gini, ini foto, ya disuruh bikin foto kami momen-momen tertentu yang dimana romansa itu lagi terbangun, kamu foto berdua dan kamu simpan di otak. Nah, kamu kalau lagi ada masalah, apa kamu lihat foto itu, ingat lagi momen-momen waktu lagi sweet-sweetnya, ingat. Nah, jadi dipajang, ya. Jangan ibu-ibu jangan nontonin Korea mulu gitu ya. Yang dipajang di dalam hati dan pikiran cowok-cowok ganteng Korea mulu gitu ya. Pokoknya kalau nonton Korea mulu terus niat suami bukan Korea tapi korengan gitu. Niat suami yang beda jauh banget, yang sono bening yang di TV gitu ya. Yang di sini kok gelap-gelap ya. Yang saya mau bilang gini, cintailah produk Indonesia ya. Ayo ibu-ibu, perhatikan apa, bangun sesuatu yang baik tentang suami kita. Kebaikan suamiku itu apa sih? Kekuatannya apa sih? Ya. Nah dari situ kita mudah mengucap syukur. Tapi kalau kita pikirin yang negatif mulu, yang jelek-jeleknya suami mulu, yang dipikirin mulu, ya udah, bagaimana Tuhan bisa memaintenance keluarga kita? Ada bagian kita yang kita kerjakan, ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang baik atas pasangan hidup kita. Ya, ibu-ibu, jangan nonton Leminho terus. Opa, opa. Ya, oke. Nah, gini. Keluargamu tidak peduli seberapa banyak yang Anda tahu. Mereka hanya mau tahu seberapa banyak Anda peduli dengan mereka. Ya, seberapa banyak kita ngerti tentang kebenaran, istri kita nggak peduli. Seberapa banyak kita ngerti tentang bagaimana mengelola keluarga, dia nggak peduli. Ya, tapi begini, mereka hanya mau tahu ya seberapa banyak kita peduli dengan mereka. Ya, suami-suami, istri-istri, ya, mereka nggak peduli. Ya, seberapa banyak yang Anda tahu tentang bagaimana eh, membangun sebuah keluarga dan lain sebagainya. Segala nasihat-nasihat. Papa tuh harusnya begini, papa tuh harus begini. Mereka nggak mau tahu. Tapi mereka mau tahu seberapa banyak Anda peduli dengan kehidupannya, kelelahannya, pikirannya dalam pekerjaan, dan segala kesibukan. Ayo peduli dulu. Jangan pulang-pulang langsung dijor. Wah, besok tagihan ini. Besok jangan dulu. Tunggu, kasih kopi yang enak dulu. Nah, kasih minum teh yang hangat dulu. Peduli dulu dengan kelelahannya. Apa capek ya hari ini? Sini Pak, tak pijitin. Ah, gitu kan. Pijitin. Gitu. Nah, baru ya. Golden rule kita sebagai anak Tuhan apa? Apa yang kamu kehendaki orang lain berbuat pada dirimu, perbuatlah demikian pada mereka. Matius 7:12. Kita praktekin dulu. Kalau saya pulang tuh saya pengennya diginiin. Lakukan dulu. Jangan kita minta. Nah, kalau suami istri ngerti dalam hal ini, wow, mereka akan berlomba-lomba di dalam saling mendahului, dalam memberi hormat, saling kasih. Nah, ada tiga prinsip yang Tuhan mau
bangun dalam sebuah keluarga. Ya, sudah tentu yang pertama, seiman. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Dalam Korintus bilang 6 ayat 18. Dengan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, ya, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, ya. Anak-anak muda bilang gini, udahlah, gue pacaran sama cowok yang beda agama, percayalah, saya nggak akan pindah ngikutin agama, saya nggak akan mengkhianati Tuhan Yesus, dan saya nggak akan pindah, saya nggak akan murtad dan sebagainya. Iman saya kuat kok. Saya mau bilang gini, kalau kamu iman kuat, kamu nggak bakal taat pada firman. Kamu harus taat pada firman. Ya, kalau kamu bilang imanmu kuat, terus kamu udah melanggar firman, imanmu udah nggak kuat. Itu hanya alibimu aja saya bilang. Seiman. Tapi gini, apakah dengan seiman, ya, apakah dengan seiman, terus menjamin sebuah hubungan keluarga bisa baik dan utuh? Hari-hari ini tingkat perceraian anak-anak Tuhan banyak banget. Banyak banget. Dari public figure, ya, banyak. Saya nggak perlu sebutkan. Ya. Anak-anak Tuhan, bagus, rohani. Tapi cerai juga tuh. Hah, ngejamin nggak? Ternyata enggak. Ya. Sama-sama pelayanan, satu gereja, ya kan, seiman. Mungkin sejak lahir kekristenan itu teruji ya. Tali pusarnya pun dipotong pakai Alkitab mungkin. Udah teruji banget itu. Tapi nggak menjamin. Ya, ya. Mereka yang memiliki iman yang lemah tidak dapat membangkitkan kepercayaan pada orang lain. Ya, nggak ngejamin. Imannya bisa lemah. Ya. Nah, yang kedua apa? Ya, yang kedua adalah bicara sepadan. Ya, sepadan. Katakan sepadan. Ya, ini adalah ayat emas saya. Ya, ayat ini di buku undangan nikah saya. Kalau orang bilang apa yang dipersatukan tentang kasih dan saya, ya, tapi kalau di undangan saya ayatnya ini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan, tali tiga lembar tak mudah diputuskan, ya. Nah, jadi di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, ya, kok ada telah tulisan terang dapat, oh sorry, ini ke copy paste ya, cukup tali tiga lembar tak mudah diputuskan, ya. Ayatnya cuma sampai di situ, yang terang dapat bersatu dengan gelap, ke copy ya, sorry. Nah, maksudnya apa? Karena tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita lihat tambang ya, tambang itu terdiri dari tiga. Kalau dua bisa kusut, tapi kalau tiga dia ngikat kenceng. Ya, kalau tambang kalau kita lihat. Maksudnya apa? Ini. Nah, Yesus menjadi, kalau saya lihat di segitiga ini, Yesus adalah di puncak pusat daripada sebuah kehidupan. Nah, carilah huruf kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya tambahkan. Nah, kalau suami ada di bawah, istri ada di bawah. Terlihat nggak? Ini sepadan nggak? Saya bilang ini nggak sepadan. Kenapa? Karena si suami itu, eh, lihat di sini, si suami ada di bawah, ya, si istri ada di bawah, gitu. Di sini suami istri di bawah, di bawah, dan dia jauh dari Yesus, ya, jauh dari Yesus. Ini nggak sepadan. Kelihatannya seimbang, jauh dari Yesus. Nah, ada yang kedua, ya, ada yang kedua. Bentar. Nah, yang kedua ini. Nah, suaminya dekat Yesus, hidupnya intim, hidupnya selalu koram deo,
ya hidup dalam pelayanan, bergantung. Nah, istrinya jauh. Ini nggak sepadan. Ini nggak sepadan. Ya. Atau kebalikannya. Nah, istrinya yang lebih dekat di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohaninya, spiritualnya, ya, kehidupan doanya. Tapi suaminya jauh. Ini pun nggak sepadan, gitu. Nah, yang sepadan kayak gini nih. Si suami intim dengan Yesus, si istri juga intim dengan Yesus, takut Tuhan. Lihat, suami istri yang dekat pada Yesus, suami itu semakin intim nggak? Semakin dekat nggak? Ya, kalau segitiga pertama, suami istri jauh, renggang, ya kan? Renggang. Terus kalau umpamanya yang kedua juga suami istri renggang jaraknya. Ya, yang pertama jauh jaraknya renggang, yang kedua renggang, yang ketiga juga renggang jaraknya. Lihat, ketika suami istri takut Tuhan, suami istri intim dengan Tuhan, lihat, ini sepadan. Hubungan suami istri pun menjadi intim. Ya, inilah bicara tentang kesepadanan. Ya, nggak cuma sama-sama Kristen, tetapi bagaimana hidupnya dipimpin oleh Kristus. Bagaimana hidupnya berpusat pada Kristus, pada Injil kebenaran. Bagaimana hidupnya meletakkan segala sesuatu di dalam sebuah kedaulatan Allah. Ini baru sepadan. Ya, nah yang terakhir, ya, yang terakhir, nah, yang terakhir, eh, sebentar, ini coretan aku nggak bisa hilang ya. Oke, oke. Nah, yang terakhir itu bicara tentang sepaham. Nah, sepaham ini saya mau katakan proses, ya. Proses bagaimana kita bisa bertumbuh dalam seiman, kita bisa bertumbuh dalam kesepadanan, ya. Kita perlu yang nama sepaham, ya. Kalau tadi sepadan juga bisa diartikan gini. Hmm, kalau umpamanya seorang pria dagang, basicnya si wanita basicnya dokter, ini nanti suka nggak nyambung nih, dokter sama perdagangan, ya. Itu suka nggak nyambung, kecuali dagangnya dagang alat-alat kesehatan masih nyambung, gitu ya. Nah, itu bicara sepadan juga kayak gitu, ya. Nah, kalau sepaham, arti begini, yang dipahami itu sama nggak? Terus yang membuat mereka sepaham itu siapa pribadinya? Itu penting, ya. Ada suami istri terlahir dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Ketika menikah, dia nggak bisa sepaham karena si suami mempertahankan budaya orang tuanya, si istri mempertahankan budaya keluarganya. Susah untuk sepaham. Akhirnya apa? Banyak konflik-konflik. Nah, ini penting. Sepaham itu siapa yang membuat kita menjadi sepaham? Itu yang penting. Siapanya? Bukan kitanya yang membuat menjadi sepaham. Nah, bagaimana caranya? Ya ini, dalam setiap masalah, dalam setiap konflik, dalam setiap gesekan, dalam setiap ketidaksepahaman, dalam setiap perbedaan, dalam setiap keputusan, keinginan, keputusan bersama, kesepakatan bersama, siapa yang pertama kali diutamakan? Ya, kalau sesatu ayat 8 29 bilang apa? Dialah yang kami beritakan. Nah, dalam setiap ketidakpahaman, siapa yang kita beritakan? Dan apabila tiap-tiap orang lain, tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan kepada Kristus. Jadi, untuk menjadi sepaham, kita perlu Kristus yang memimpin kita untuk mencapai dalam kesempurnaan.
ya, dan Kristus yang akan mengerjakan. Ya, seperti di awal tadi, ketika Kristus sudah berinisiatif atas sebuah pernikahan, dia bertanggung jawab atas pernikahan kita dan dia akan memimpin kita. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita, ya. Bagaimana memaintenance tadi, ya. Sehingga apa? Kita bisa menasehati dengan kebenaran firman, bukan karena ego, bukan karena suka apa nggak suka, tapi nasihat kita dasarnya adalah dia yang diberitakan, dia yang kita ajari, ya, Tuhan. Sehingga kita bisa melihat setiap masalah dengan kacamata lensa Tuhan, bukan kacamata lensa kita yang penuh dengan ego, yang penuh dengan keinginan-keinginan, dengan nafsu dan lain sebagainya. Ya, ayat 29 bilang apa? Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Janganlah kamu merupakan pasangan yang gak seimbang dengan orang-orang yang gak percaya. Sebab persamaan itu apakah dapat antara kebenaran, keberkahan, atau bagaimana? Oh, ini yang tadi ya. Sorry. Copy paste nih. Ayat yang Korintus. Nah, jadi itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Wow, keren banget. Bahwa Yesus bekerja kuat di dalam hubungan kita, suami istri. Dia nggak diam. Ya, Allah kita bukan Allah yang pasif, tapi Allah yang aktif. Ya, yang penting bagian kita adalah bergumul dengan sesuai dengan kuasanya. Setiap ada masalah, aku bergumul dengan firman. Setiap ada masalah, aku cerita dengan Bapa. Nah, ketika aku berikan nasihat, aku memberikan nasihat sesuai dengan firman. Bukan nasihat dengan budaya, supaya semuanya baik dan lain sebagainya. Ya. Tapi kebenaran firman Tuhan harus dinyatakan. Suka nggak suka, harus diterapkan. Ada amin? Oke. Nah, tentang diberitakan, ya, kata ngelo, ya, to announce, declare, proclaim, publish, mengumumkan, mendeklarasikan, publikasikan. Bahkan begini, dialah yang paling nampak atas masalah ini, gitu loh. Endingnya tuh Yesus harus nampak atas konflik. Endingnya tuh Yesus harus nampak atas setiap pergumulan-pergumulan. Yang penting endingnya adalah bagaimana menjalankan sebuah hubungan suami istri. Orang lain pun bisa melihat Yesus yang nampak. Jangan melihat saya dan istri yang romantis, yang baik dan enggak. Saya bilang itu moralis. Tetapi ketika kita melihat ada Yesus yang nampak dalam sebuah keluarga, wow, banyak orang jadi mengenal Yesus lewat keluarga kita. Karena apa? Kristus yang sudah memaintenance keluarga kita, Kristus yang sudah memimpin, berdaulat penuh, berinisiatif, dan memimpin keluarga kita, sehingga keluarga kita bisa memuliakan Tuhan, dan banyak orang jadi memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan daripada sebuah keluarga. Ya, ketika saya liburan sama anak, saya nggak sekedar liburan, saya jadikan itu sebagai golden moment. Banyak cerita nilai-nilai, ya, karena anak-anak kalau lagi happy, ya, kalau dia lagi mumet isi matematika pelajaran kita nasihati nggak masuk, tapi kalau lagi liburan itu sepanjang jalan kami ngobrol bercanda, ya, saya di sini perannya udah nggak jadi orang tua tapi jadi sahabat mereka, ya, bercanda sampai bercanda yang aneh-aneh pun kita lakukan, ya, yang penting mereka happy. Nah, kalau happy kasih makan kenyang, baru saya kasih nilai-nilai, saya tanemin nilai-nilai, ya. Nah, biasa kalau ngantar sekolah, ya, sebentar lagi nih saya mau ngantar sekolah, juga begitu. Kita ngobrol, ya. Saya kalau ngantar sekolah tuh sekarang berempat. Ya. Jadi istri ikut nganterin, di situ kita ngobrol, mesbah bersama, ngobrol bersama, cerita bersama, keluh kesah. Nah, nanti pulang, nah, saya nganter istri saya pulang, baru saya pergi tempat kerja. Kita ngobrol di sini tempat bagaimana saya memberitakan tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari untuk memimpin mereka dalam kesempurnaan Kristus. Dan ini yang sedang saya pergumulkan, ya, semenjak anak saya masih dini saya pergumulkan. Dulu waktu mereka
Waktu masih kecil-kecil ya saya banyak kehilangan waktu, momen-momen waktu dengan mereka karena kami lagi membangun karir ya. Nah, ini ada satu surat cinta ya dari anak saya ya. Kemarin saya udah praktekkan bagaimana minta maaf ketika kami debat, diskusi sama istri dan ternyata saya salah persepsi dan saya minta maaf dengan saya. Nah, ini ada surat. Anaknya udah bangun. Papa izin ya, surat kamu Papa bacain. Ya. Nah, maaf mah, udah bikin mama marah. Aku minta maaf, aku nggak bakal ulangi lagi. Makasih mama, tetap bantuin aku kerjain bahasa Inggris. Aku sangat menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi maaf. Ya. Ini ada sebuah surat cinta yang indah buat saya. Ini kado spesial ketika seorang anak kecil umur 6 tahun bisa menulis surat ya, umur 8 tahun bisa menulis surat kata maaf dari lubuk hati yang terdalam ya. Ini agak sedikit bahasa, saya nggak tahu apakah dia menangis waktu nulis suratnya, saya nggak tahu ya. Tapi ada ucapan maaf ini menjadi sebuah buah ya, ketika anak ternyata dia meniru ya, karena kami mudah minta maaf dan anak juga mudah minta maaf ya. Mereka nggak bisa dengar nasihat. Kamu kalau orang tua nggak boleh nggak sopan, harus sopan. Tapi kalau dia lihat kita sama neneknya nggak sopan, dia pun nggak akan pernah bisa sopan. Kamu harus minta maaf. Tapi kalau kita nggak pernah menunjukkan minta maaf, mereka pun sulit untuk minta maaf. Nah, anak itu gampang niru. Mereka mau belajar. Ya, jadi kalau kita melihat anak-anak kita nggak baik kehidupannya, karakternya, jangan salahkan mereka. Cepat-cepat evaluasi diri. Jangan-jangan selama kehidupan saya merawat, selama saya bersama dengan mereka, selama saya beraktivitas dalam keluarga, mereka meniru hal-hal yang buruk dalam diri saya. Ya, tidak ada kata terlambat. Kita bisa berbaik. Kasihnya selalu menyertai kita. Ya. Nah, proses apa yang Tuhan kerjakan bagi kita dalam merawat? Ya, kemarin saya bisa pagi disiapin buah. Ya, saya senang kalau pagi-pagi makan buah. Siapin dan waktu saya makan buah, tiba-tiba saya dimunculkan ayat ini. Negur banget ayat ini. Dia bilang apa? Dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu saya meron, waktu saya makan buah yang manis-manis itu, tiba-tiba ingat ayat ini, ada perkataan di hati bilang, apakah hidupmu sudah memuaskan hati Tuhan? Apakah engkau sudah menghasilkan buah yang manis buat istri dan anak-anak? Apakah hari ini hidupmu sudah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati istri dan anak? Perkataan itu muncul dalam diri saya. Ya, ternyata untuk agar bisa berbuah banyak, kita baca ayat 7. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya ini nggak terpisahkan. Ya, seperti satu mata koin dengan dua muka yang nggak terpisahkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kenapa kita kadang-kadang minta nggak pernah dikehendaki dan kita nggak pernah menerimanya? Karena gini, kita nggak tinggal dalam firman. Dan firman nggak tinggal dalam kita. Sehingga apa? Apa yang kita minta nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau orang tinggal dalam firman, firman tinggal dalam dia, dia pasti nggak minta yang aneh-aneh. Ya, dia nggak pasti minta untuk egonya. Yakobus bilang, engkau tidak berdoa, engkau tidak mendapatkan karena engkau tidak berdoa. Engkau sudah berdoa, tapi engkau tetap tidak mendapatkan karena engkau berdoa untuk sesuatu untuk kau habiskan untuk nafsu. Ya. Mintalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang sudah tinggal dalam firman, firman tinggal dalam diri dia, maka apa yang dia minta pasti sesuai dengan kehendak. Dan kamu akan menerimanya. Nah, bisa nggak orang nggak minta, orang nggak tinggal dalam firman, orang hmm, firman nggak tinggal dalam dia, tapi segala sesuatu yang dikerjakan tuh selalu berhasil. Bisa nggak? Bisa, ya, bisa. Orang-orang dunia juga bisa.
Dia punya skill, dia punya passion, dia punya pengalaman, ya dia mengerjakan sesuatu berhasil. Tapi begini, hasilnya nggak ke ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, ketika dia berhasil, dia menerima, dia nggak memuliakan Bapak, dia memuliakan diri dia. Gua hebat, gua bisa capai, ya. Lu anak Tuhan, ya. Cuma bisa doa-doa, pelayanan doang sibuk, ya. Kalau gua nggak pelayanan, gua bisa tuh mendapatkan sesuatu. Akhirnya dia memuliakan diri, gitu kan. Tapi buat kita anak Tuhan yang sudah tinggal dalam firman, firman tinggal dalam kamu. Ketika kamu minta sesuatu dan kamu menerimanya, pasti Bapa yang dipermuliakan, ya kan? Ketika Bapa dipermuliakan, cirinya apa? Kau akan berbuah banyak, ya kan? Kalau orang nggak ngandelin Tuhan, berbuah juga, cuman cepat busuk, gitu loh. Nah, ketika kamu berbuah banyak, baru kita bisa dibilang murid-murid, ya. Kita kalau jadi kesimpulannya, kalau kita sebagai murid-murid Kristus yang mau memaintenance keluarga, ya, arti gini, teruji bagaimana buahnya, bagaimana anak-anak kita, bagaimana istri kita, bagaimana suami kita, bagaimana dan lain sebagainya, ya, pasti berbuah. Wow, saya berdoa setiap kita keluar dari tempat ini berbuah banyak, anak-anaknya, suaminya, istrinya, wow, menjadi murid-murid Kristus. Karena itulah apa yang menjadi pesan terakhir Tuhan. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Ya. Jadi murid. Ya. Hanya dengan menjalani hidup penuh ketaatan terhadap suara roh, kita dimungkinkan untuk hidup kudus dan berpengaruh dalam dunia yang tidak mengenal Allah. Kita berpengaruh dalam keluarga kita. Kita berpengaruh dalam lingkungan kita. Dalam pelayanan kita. Dari apa yang telah Tuhan percayakan. Di sebuah keluarga. Kita memberi pengaruh Injil Kristus terhadap mereka. Lewat hidup kita, keluarga kita bisa menyenangkan, memuaskan hati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Sehingga banyak orang boleh mengikuti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Dan biarlah hamba-Mu yang sudah selesai, tetapi Engkau roh yang manis itu tidak pernah selesai, tidak pernah menyerah dengan keluarga kami. Kau terus akan menuntun kami bagaimana menjalankan sebuah keluarga yang telah Engkau maintenance. Tolong kami Tuhan, ada area-area yang kami gak sanggup untuk melakukannya. Kami lelah, tapi gak mampu. Tapi percaya ada anugerah yang selalu menopang segala sesuatu. Dan karena segala sesuatu selalu ditopang oleh anugerah. Berkati para bapak-bapak, para ibu-ibu, para keluarga di tempat ini, dan biarlah Tuhan terus memakai dan hidup kami berkenan di hati ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Amin. Saya kembalikan.